Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sase Channel. Pagi ini kita akan berbagi tentang prosedur pengangkatan anak atau adopsi anak. Tentang adopsi anak ini sekarang banyak sekali kita temukan di negeri kita orang-orang yang berminat untuk melakukan adopsi yang berbagai macam alasan ya. Ada yang hanya ingin untuk mengasuh saja, ada yang ingin memperbaiki anak-anak yang putus sekolah, ada yang susah mempunyai keturunan, dan berbagai macam alasan banyak kita temukan di sekitar kita setiap hari ya. Tapi tidak semuanya saudara-saudara kita itu dapat melakukan pengangkatan anak secara mudah. Dan seringkali kita temukan bahwa ada anak-anak yang diadopsi tapi tidak melalui prosedur hukum, sehingga dikhawatirkan kemudian hari merugikan atau timbul permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan anak yang kita asuh tersebut pada saat dia berusia dewasa. Sebenarnya tentang pengadopsi anak ini sangat bermanfaat sekali, sangat banyak sekali hal positifnya apabila ini dilakukan. Anak-anak sekarang di negeri kita boleh dihitung kalau yatim piatu atau anak-anak yang terlantar, anak-anak yang miskin, orang tuanya miskin, atau anak-anak yang di panti-panti ya. Di panti-panti itu kalau angkanya, persentasenya di negeri kita termasuk tinggi. Kalau angkanya, datanya real, kita cek di internet ya. Kita kalau cek di internet data anak-anak yang sangat perlu atau sangat patut untuk dilakukan pengadopsi itu sangatlah banyak. Demikian juga para calon orang tua asuh. Kalau sepengetahuan kami di sekitar kehidupan kami ya, itu sangat banyak sekali saudara teman-teman yang ingin melakukan adopsi, baik yang tidak mempunyai anak atau yang ingin menambah anak asuh gitu ya, atau yang sudah punya anak tapi ingin juga menambah anak untuk adopsi. Tapi banyak kendala yang sering kita temui adalah pertama prosedur yang tidak begitu jelas, yang terkesan rumit, padahal sebenarnya tidak rumit. Maka hal inilah kita berusaha akan mempertemukan keinginan dari orang tua asuh terhadap bursa ya, bila dibilang bursa, stok anak-anak yang sangat layak atau sangat membutuhkan orang tua asuh. Nah, pada hari ini kita akan coba beri solusi atau sharing tentang solusi secara hukumnya, secara prosedurnya, bagaimana prosedur pengangkatan anak tersebut. Tentang adopsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yaitu tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Di sini dalam PP nomor 54 ini menjelaskan tentang pengangkatan anak-anak, yaitu ada dua kriteria ya, yaitu pengangkatan anak yang warga negara Indonesia ya, yang selanjutnya pengangkatan anak warga negara asing atau WNA. Pada hari ini kita fokuskan saja pengangkatan anak, yaitu anak yang WNI, warga negara Indonesia. Dalam pengangkatan anak ini ada beberapa prosedur yang perlu kita lakukan agar pengangkatannya sah di mata hukum dan menjamin kehidupan atau masa depan anak yang kita angkat tersebut, anak yang kita adopsi tersebut. Nah, berikut ini akan kami sampaikan prosedur apa saja yang mesti kita lakukan untuk pengangkatan anak. Pertama, yaitu pengangkatannya harus memenuhi syarat
adopsi. Syarat adopsi itu adalah pertama, anak yang kita adopsi mesti berusia di bawah 18 tahun. Nah, ini artinya memang anak-anak yang belum dewasa, anak-anak yang masih butuh bimbingan, santunan, dan arahan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu anak terlantar atau anak yang ditelantarkan. Nah, di sini sering kita lihat di sekitar kita, kadang-kadang tanpa sengaja kita temukan di jalan atau di mana anak yang telantar dan anak yang ditelantarkan. Nah, ini sangat perlu perhatian kita untuk melakukan adopsi. Selanjutnya adalah anak-anak yang berada di dalam asuhan keluarga. Nah, berada di asuhan keluarga seseorang yang biasanya seseorang yang mengasuh sementara menjelang pihak lain ada yang mengadopsinya, dan juga ada juga anak-anak yang sedang berada dalam lembaga pengasuhan atau misalnya panti asuhan. Nah, selain itu ada yang lebih penting lagi, ada anak-anak yang memerlukan perlakuan khusus. Ini biasanya anak-anak yang keterbelakangan mental atau cacat fisik. Nah, ini banyak sekali kita temukan yang seperti ini memerlukan hati kita, keterbukaan atau berbesar hati kita mengangkat seorang anak yang memiliki kekurangan, baik kekurangan fisik maupun kekurangan mentalnya. Selanjutnya kami akan sampaikan atau berbagi tentang syarat terperinci tentang prosedur pengangkatan anak. Pertama yaitu orang tua anak ini mesti sehat jasmani dan rohaninya ya. Tidak boleh orang tua yang dalam keadaan sakit atau lagi gangguan jiwa, itu tidak dibenarkan untuk melakukan pengangkatan anak. Selanjutnya berumur antara 30 sampai 55 tahun. Ini adalah usia-usia produktif, sehingga anak yang diadopsi itu kemungkinan kecil dapat mendapat pelayanan hidup yang layak karena memiliki orang tua asuh yang masih produktif. Nah, selanjutnya adalah masalah agamanya. Ini sangat disarankan, sangat dianjurkan bahwa yang mengangkat anak itu harus satu akidah atau satu agama dengan anak yang diangkatnya. Selanjutnya, calon orang tua asuh ini mesti memiliki atau tidak pernah melakukan kejahatan yang tercatat di secara hukum maupun yang menurut penilaian masyarakat lingkungannya tidak pernah melakukan kejahatan yang fatal. Nah, selanjutnya adalah orang yang sudah menikah. Orang sudah menikah yaitu lebih kurang paling sedikit ya sudah menikah selama 5 tahun dan tidak pernah melakukan perceraian atau bermasalah rumah tangga. Ini diutamakan keluarga yang sudah matang, itu artinya siap untuk memiliki anak gitu. Nah, selanjutnya yang paling penting sekali, orang tua yang mengadopsi ini tidak dibenarkan orang tua yang melakukan pernikahan sejenis atau LGBT. Ini sangat tidak dibenarkan. Ini sangat berdampak buruk bagi anak-anaknya di kemudian hari. Selanjutnya orang tua ini biasanya hanya memiliki satu anak atau tidak mempunyai anak sama sekali. Ini sangat dianjurkan untuk melakukan adopsi. Nah, apabila anaknya terlalu banyak, ekonominya tidak begitu menjamin ya, ekonominya pas-pasan, ini sangat tidak disarankan untuk melakukan adopsi. Yang paling penting sekali adalah ekonominya. Ekonomi calon orang tua asuh ini mesti dinilai layak dan mampu untuk menghidupkan ekonomi dan sosial anak tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah mendapat izin dari wali atau orang tua dari anak tersebut. Nah, tidak boleh langsung mengangkat anak tanpa izin wali atau orang tuanya. Selanjutnya, orang tua asuh ini mesti membuat pernyataan secara tertulis untuk dipegang atau disimpan sebagai dasar kekuatan bagi pemerintah memberikan izin terhadap orang tua asuh ini. Pernyataan kesanggupan dan kelayakan.
Nah, selanjutnya adalah laporan dari pekerja sosial setempat. Ini ada laporan bahwa ada orang tua asuh dan ada anak yang akan diasuhnya. Mesti ada laporan dari pekerja sosial. Nah, keputusan untuk yang diberikan kepada calon orang tua asuh ini apabila orang tua tersebut telah melakukan pengasuhan anak tersebut selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan baru dapat dikeluarkan izin resmi secara hukum. Ini yang paling penting sekali adalah terakhir itu mendapat izin dari kementerian atau dinas sosial setempat. Setelah syarat-syarat yang kita sebutkan tadi cukup, nah kemudian calon orang tua ini mesti melakukan atau membuat surat permohonan untuk melakukan adopsi kepada dinas sosial setempat. Ini yang khusus untuk warga negara Indonesia atau WNI. Surat yang dimaksud dikirim ke dinas sosial ya Dinsos, dalam hal ini adalah di bawah Kementerian Sosial. Nah, setelah permohonan ini diterima oleh dinas sosial, maka dinas sosial akan membentuk suatu tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Di sini disebut TIFA ya, TIFA. Di dalam instansi dinas sosial ada nama TIFA, itu tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Mereka apabila menerima permohonan ini, mereka membuat suatu tim untuk pengkajian yang akan melihat kelayakan terhadap calon orang tua asuh tersebut. Nah, apabila tim ini sudah terbentuk, maka kepala instansi atau dinas sosial itu mengirim tim ini untuk melakukan kunjungan atau cross check kepada atau ke rumah atau ke tempat tinggal calon orang tua asuh ini. Orang tua asuh ini dilakukan semacam interview, tanya jawab dan sebagainya untuk melihat baik secara psikologisnya maupun secara ekonominya maupun secara kelayakan terhadap orang tua tersebut untuk melakukan adopsi. Kunjungan ini akan dilakukan oleh tim TIFA tadi 2 kali minimal selama 6 bulan. Nah, mereka akan datang minimal 2 kali untuk melakukan cross check ulang atau memastikan bahwa orang tua tersebut layak atau pas memungkinkan untuk melakukan adopsi. Setelah anggota tim TIFA ini selesai melakukan cross check atau pemeriksaan terhadap calon orang tua asuh ini, tim ini menyampaikan laporan secara tertulis dan lisan kepada ketua tim TIFA yang dibentuk oleh dinas sosial tersebut. Nah, apabila tim TIFA ini sudah menilai atau melakukan kelayakan, maka tim akan meminta beberapa data dan informasi otentik mengenai status calon orang tua asuh ini. Pertama yaitu surat nikahnya, surat nikah resmi, yaitu mesti sudah melakukan pernikahan minimal paling sedikit 5 tahun. Selanjutnya akan diminta surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter atau dinas kesehatan. Selanjutnya surat SKCK, itu keterangan dari pihak kepolisian bahwa calon orang tua asuh ini tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, yang paling penting sekali adalah yang terakhir adalah bahwa calon orang tua asuh ini mesti melampirkan daftar penghasilannya atau gajinya yang real ya, yang real kepada tim TIFA yang ada di dinas sosial. Setelah syaratnya terpenuhi, maka dinas sosial akan memberikan rekomendasi kepada calon orang tua asuh ini untuk melakukan adopsi. Akan tetapi adopsi ini akan diberikan selama 6 bulan sementara. Nah, selama 6 bulan ini dari dinas sosial, tim tadi akan melakukan cek kembali kepada baik anaknya, lingkungannya maupun orang tuanya, melihat keadaan pendidikan anaknya dan kelayakan anak tersebut. Nah, apabila hal ini sudah layak menurut penilaian tim ini, maka
tim ini dapat mengajukan kepada pengadilan untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan terhadap pengangkatan anak secara hukum. Nah, demikianlah prosedur pengangkatan anak di negeri kita, negara Republik Indonesia. Prosedurnya tidak begitu banyak, tapi teliti. Makanya hal ini untuk menjamin kehidupan dari anak adopsi tersebut, sehingga anak ini akan terjamin kehidupannya, baik ekonomi maupun pendidikannya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan hari ini tentang prosedur pengangkatan anak sesuai dengan hukum di negara kita. Maka bagi calon-calon orang tua asuh, inilah prosedurnya. Maka lakukanlah sesuai dengan prosedur yang benar. Ini untuk kebaikan kita dan anak-anak kita nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tayangan kami Sunset Solution Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.